Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kali ini kita akan ujian ilmu dasar Islam bagian pertama ya. Dengan siapa lagi namanya nih? Nurul Hikmah. Siapa? Nurul Hikmah. Nurul Hikmah. Sudah siap ujian toh? Sudah. Iya, kasih jelas tuh. Siap tidak? Siap. Oke, mantap. Begitu dong. Harus siap ya. Ini kan ilmu dasar, pastinya harusnya sudah ditahu sih. Tapi kan sudah belajar, tuh sudah dihafal toh. Dan ini juga pasti akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Hikmah. Pertanyaan pertama. Hikmah agamanya Islam atau bukan? Islam. Islam tuh? Islam, oke. Dari lahir sudah Islam. Nah, karena orang tuanya juga Islam. Tapi kan ada itu di luar sana yang mereka pas lahir bukan dalam keadaan Islam. Ada toh? Jadi kalau mereka mau masuk Islam, biasanya itu mereka pergi ke masjid atau ke lembaga-lembaga Islam untuk mengajukan diri masuk ke agama Islam. Nanti dibantu sama ustadz untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa bunyinya 2 kalimat syahadat, Hikmah? Apa bunyinya 2 kalimat syahadat? Hah? Apa bunyinya 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba dikasih jelas kembali. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih ingat artinya itu? Apa? Apa artinya? Ada itu artinya yang di rukun Islam yang pertama? Bersaksi Ya, bersaksi apa? tiada yang berhak disembah selain Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Ta'ala. Ya betul ya. Jadi syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya itu apa tadi? Bersaksi. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat artinya Hikmah sudah betul-betul menjadi orang Islam. Tepuk tangan dulu. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau mau masuk Islam itu maka yang pertama dilakukan itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ketika sudah masuk Islam, maka ada beberapa rukun yang harus diketahui dan bahkan harus diamalkan ya. Rukun itu kan artinya sesuatu yang wajib ya. Kalau tidak ada dia maka tidak sah atau tidak bisa. Itu yang disebut dengan rukun. Ketika orang sudah masuk Islam maka ada berapa rukun. Yang pertama itu rukun Islam. Sebutkan ada berapa itu rukun Islam, Hikmah? 5. Ada berapa? 5. Yakin? Tidak mau ditambah atau dikurangi? Tidak. Ada berapa? 5. Fix itu 5. Oke, sebutkan rukun Islam. 1. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Ta'ala. Utusan Allah, ya betul. 2. Mendirikan salat. Oke. 3. Membayar zakat. Oke. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. Oke. Berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Oke. Jadi ada berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji juga ke Baitullah bagi yang mampu. Salat itu ada berapa kali dalam sepekan, dalam sehari yang wajib? 5. Ada berapa? 5. 5 kali dalam sehari. Apa saja itu? Salat zuhur, asar, Oke. maghrib, Isya. subuh. Subuh tadi sudah. Sudah. Setelah zuhur apa tadi yang belum disebut? Asar. Ya, asar ya. Jadi ada 5 waktu sholat wajib ya. Kemudian membayar zakat itu kan ada juga, ada 2 itu zakat yang wajib, zakat fitrah sama zakat mal
atau zakat harta. Semuanya ada ketentuannya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka ketika kita bangun sahur itu atau pada malam hari di setiap malam di bulan Ramadan, itu kita harus niat berpuasa. Apa niatnya berpuasa? Nawaitu sauma wadin an adain fardi syahri ramadhani hazihi sanatil lillahi ta'ala. Itu niat untuk berpuasa ya. Sebenarnya walaupun kita tidak mengucapkan niat yang itu, tetapi kita sudah niat dalam hati kita ketika setiap malam di bulan Ramadan itu, wah besok saya mau puasa. Itu sudah dihitung niat ya. Tapi bisa juga diucapkan yang tadi. Oke. Kemudian ketika kita sudah berpuasa, itu berarti kita menahan lapar dari mana? Kalau kita puasa itu kita menahan lapar dari ketika terbit fajar. Terbit fajar itu maksudnya dari azan subuh sampai ke azan maghrib. Oke. Ketika masuk azan maghrib kan itu sudah waktunya untuk berbuka puasa. Oke. Kalau kita dibawa kan bunyi serinnya ketika sudah berbuka puasa dan kita mau berbuka puasa, apa doa yang diucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Jadi kita baca doa itu atau kita ucapkan bismillah, baca doa itu, kemudian kita minum ya, atau kita makan apa biasanya yang pertama? Makan kurma. Kurma berapa jumlahnya? Ganjil ya? Ganjil 3, 5, 7 terserah yang penting ganjil. Kemudian kita makan kurma, setelah makan kurma kita minum air putih. Kalau misalnya tidak ada kurma, minum air putih dulu, baru kita makan makanan buka puasa yang lain. Setelah kita makan makanan berbuka puasa itu, biasanya itu di bulan puasa itu kita juga baca doa. Apa doanya? Doa berbuka puasa? Yang satunya yang biasa dibaca setelah abazzama'u wa batallati uruku wa sabata ajru insyaallah. Wasabatal ajru insyaallah. Ya insyaallah itu kan artinya telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Jadi ketika kita sudah makan otomatis sudah minum otomatis sudah hilang rasa hausnya kita dan sudah basah urat-urat, maksudnya sudah basah kita punya saluran makan dan sebagainya, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Jadi begitu ya urutannya. Oke, selanjutnya kalau kita mau haji itu kan tempat berhaji itu kan, apakah kita bisa berhaji ke Jakarta? Harus ke mana? Mekah. Ke Mekah, ke Baitullah ya, ke Ka'bah di Mekah. Itu sudah ditetapkan dalam rukun Islam. Selain rukun Islam ada juga yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa, Hikmah? 6. Yakin 6 bukan 7? 6. Tidak mau ditawar? Misalnya karena ini untuk Hikmah jadi dia 7 saja kayak gitu. 6, oke. Karena sudah ditetapkan 6, oke. Rukun iman itu ada 6. Coba sebutkan. 1. Beriman kepada Allah Ta'ala. Oke. 2. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Oke. 3. Beriman kepada kitab-kitabnya. Oke. 4. Beriman kepada rasul-rasulnya. Oke. 5. Beriman kepada hari kiamat. Oke. 6. Beriman kepada qadar, ketetapan yang baik ataupun buruk. Betul sekali ya. Jadi keenam itu beriman kepada qadar atau ketetapan Allah yang baik ataupun yang buruk. Karena kan kita menghadapi kehidupan di dunia ini kan tidak melulu baik terus kan, kadang juga buruk ya. Jadi kita harus, ketika dia sudah terjadi, maka itu sudah menjadi ketetapan Allah. Apapun itu baik atau buruknya harus kita terima, begitu ya. Seperti itu ya. Betul tidak? Betul. Betul ya. Ini saya mau bertanya, Hikmah, kamu setiap hari makan tidak?
Makan. Makan, oke. Kalau tidak makan kan tidak mungkin bisa melanjutkan hidup toh. Nah, tapi pertanyaannya, kalau kamu makan, sebelum makan baca doa tidak? Baca. Oke, baca doa. Oke. Apa doa makan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi bisa kalau kita mau makan cukup dengan membaca Bismillah. Oke, betul. Kalau misalnya ada juga itu doa makan yang lain yang biasanya lebih panjang dari Bismillah apa? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allahumma barik lana fima fima razaqtana wa qina azabannar. Oke, jadi bisa kalau kita mau makan itu misalnya kan hikmah pulang ke rumah dari sekolah lapar terus makan baca aja Bismillah bisa. Tapi kalau mau lebih panjang lagi baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar juga bisa. Yang penting itu tidak boleh lupa baca doa ya. Usahakan sebelum kita makan itu usahakan kita baca doa. Tapi misalnya karena terburu-buru ini hikmah, lapar sekali ini, di sekolah tidak makan, tidak minum, terus pelajaran banyak sekali, susah lagi, pusing kepala, putar otak. Pas pulang ke rumah langsung pergi ke dapur cari makanan, sendok makan, kalap, lupa baca doa. Nah, kalau misalnya seperti begitu lupa baca doa, apa dibaca? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Oke, jadi begitu ya. Misalnya habis makan-makan, kayaknya tadi saya lupa baca doa ini. Langsung baca yang itu. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Seperti itu ya. Oke, saya mau bertanya lagi nih. Hikmah lahir ke dunia ini punya orang tua tidak? Ya, siapa tahu tuh. Oke, karena hikmah punya orang tua, maka kita harus selalu doakan orang tua kita ya. Apa doa yang sebaiknya sering kita panjatkan untuk kedua orang tua kita? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ya, itu adalah doa untuk kedua orang tua ya. Dia harus sering kita baca ya setelah sholat atau di waktu-waktu mustajab lainnya seperti itu. Oke. Hikmah sekarang SD kan? Oke, biasa kalau misalnya disuruh sama guru tampil di depan untuk berbicara misalnya, ada bagusnya itu sebelum kita berbicara dimanapun, entah itu di depan kelas atau dimanapun itu yang menghadapi banyak orang, atau misalnya hikmah mau ketemu sama mamanya atau bapaknya mau minta uang, bisa baca doa ini supaya lancar ketika berbicara, kemudian supaya apa yang keinginannya hikmah itu bisa dimengerti atau dipahami sama orang lain. Seperti itu ya. Apa doanya agar kita diberi kelancaran ketika berbicara? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya. Wahlul 'uqdatam begitu ya. Gimana? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Betul sekali. Seperti itu ya. Jadi itu diamalkan ya, supaya lancar kalau berbicara. Jadi itu artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan di lidahku supaya mereka bisa mengerti perkataanku. Seperti itu ya. Ada juga itu doa yang bisa juga kita baca selain dari doa kedua orang tua. Kita juga bisa baca doa ini dan dia itu maknanya itu sangat bagus sekali, artinya sangat bagus sekali. Bahkan disebut juga sebagai doa sapu jagat ya. Dia itu doa kebaikan dunia dan akhirat.
Apa doa kebaikan dunia dan akhirat? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, betul sekali. Itu, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Kebaikan hidup di akhirat ini kan dia pasti kita ingin masuk surga, ya. Dan jagalah kami dari siksa api neraka, ya. Di akhirat nanti itu ada salah satu syafaat itu. Syafaat itu artinya pertolongan, ya, yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya atau orang-orang tertentu. Di antara yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka kita harus bersalawat kepadanya, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, atau salawat-salawat yang lainnya. Oke, sebutkan atau bacakan salawat kepada Nabi yang kamu ketahui. Yang paling singkat dulu apa? Asyhadu an Itu tasyahud, itu syahadat. Salawat kepada Nabi, salawat kepada Nabi. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kan ada sayyidina, ya toh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada juga yang tidak pakai sayyidina, yang lebih singkat, tinggal dikurangi sayyidinanya. Apa coba? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, bisa juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Bisa juga yang itu tah. Cuman yang ini yang tadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu biasa kan kita baca juga ketika sholat tah, di bacaan tasyahud. Oke. Jadi di bacaan tasyahud itu sebaiknya tidak menggunakan kata sayyidina, cukup Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi ketika di luar dari sholawat itu, di luar dari sholat itu bisa, ya, menggunakan kata tersebut. Oke. Kemudian kalau misalnya hikmah mau belajar ini misalnya, suka baca doa tidak? Suka. Oke, doa belajar yang hikmah ketahui apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Itu yang lumayan lengkap, ya. Itu cukup lengkap, ya. Itu yang paling sering kita baca karena dia artinya bagus. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku pemahaman, dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang soleh. Kalau yang paling singkatnya apa? Yang ada di Al-Quran surat Toha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Oke, cukup di situ saja. Ya, itu yang paling singkat, ya, doa belajar paling singkat. Rabbi zidni ilman. Itu ada di Al-Quran surat Toha ayat 114. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Biasa juga itu ada yang dibaca juga sebelum belajar, dan ini juga biasa dibaca di waktu setelah sholat subuh. Apa itu? Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbala. Oke, itu juga, ya. Itu juga bisa kita baca sebagai sebelum kita belajar. Itu juga bisa dibaca di setiap setelah sholat subuh. Itu artinya sangat bagus doa itu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima, itu, ya. Oke, itu doa-doa itu usahakan dihafal, ya, dan ditambah lagi dengan doa-doa yang lainnya. Oke. Di dalam Al-Quran itu kan dia tersusun atas huruf-huruf hijaiyah, ya kan? Betul tidak? Betul. Oke. Tahu huruf-huruf hijaiyah? Tahu. Oke.
Sebutkan coba huruf-huruf hijaiyah yang kamu ketahui. Alif, ba, ta, sa, jim, ah, kha, da, za, ra, zan, shin, son, do, to, gha, ain, gin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, la, Waw, ha, hamzah. ya. Oke. Itu ada 29 huruf hijaiyah. Jadi huruf-huruf hijaiyah ini yang kemudian membentuk kata atau kalimat, kemudian membentuk surah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke. Mantap ya, luar biasa hikmah ya. Banyak yang dihafal. Sudah mau semua dihafal ini. Oke. Senandung Al-Quran. Jadi senandung Al-Quran ini isinya itu bagus ya. Dia isinya doa ya. Ya, misalnya kayak Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah sayangilah kami dengan Al-Quran, waj'alhu lana imamau wa nura wa huda wa rahmah, jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat kepada kami. Coba saya mau dengar dulu suara merdunya hikmah menyenandungkan Al-Quran. Ayo coba senandung Al-Quran dulu, saya mau dengar. Oke. Kasih bagus suaranya, kasih besar sedikit suaranya. Oke, jangan ditahan-tahan, ini senandung Al-Quran ini. Dia isinya bagus sekali, artinya bagus. Coba ayo. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa senandung Al-Quran dari hikmah. Ya, sering-sering disenandungkan itu ya, supaya menambah kecintaan kita kepada Al-Quran ya. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, dan jadikan Al-Quran bagi kami sebagai pembela ya, wahai Tuhan semesta alam. Oke, terakhir ya. Biasanya kan kalau kita duduk di majelis, di bagian akhir itu sebelum kita bubar, maka kita menutup majelis tersebut dengan membaca doa penutup majelis atau doa kafaratul majelis. Sudah hafal toh? Oke, sekarang kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafarat majelis yang dipimpin oleh hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.